فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masuk kepada tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Setelah menyebutkan ayat 142 dan 143, beliau mengatakan qilal muradu bisufaha'i hahunal musyrikun. Ada yang mengatakan yang dimaksudkan dengan orang-orang yang sangat bodoh di sini, sayaqulu sufaha'u minan nas, mereka adalah kaum musyrikin, musyrikul Arab, musyrik Arab. Qallahu Zajjaj, seperti yang dikatakan oleh Az-Zajjaj. Waqil ahbaru Yahud, ada yang mengatakan mereka adalah para pendeta Yahudi. Qalahul Mujahid, perkataan Mujahid. Waqil al-munafiqun, qalahu Suddi, ada yang mengatakan yaitu para munafiqun, seperti perkataan As-Suddi. Wal ayatu ammatun fi haula'i kullihim wallahu a'lam. Sementara ayatnya itu umum, mencakup mereka semua, wallahu a'lam. Selama Allah tidak membatasi, maka ayatnya memang umum, tak perlu kita membatasi, letih-letih membatasi. Selama dalil-dalil menunjukkan ini adalah umum. Qala Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abu Nuaim, ma'ruf Fadl bin Dukain, termasuk apa? Guru tertuanya Bukhari. Yang dari jalur beliau, maka Imam Bukhari mendapatkan sulasiyat di samping beberapa guru yang lain yang sedikit. Sami'a Zuhairan, Zuhair bin Muhammad, an Abi Ishaq, yaitu Amr As-Sabi'i, anil Bara radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla ila Baitil Maqdis 16 syahran aw 17 syahra. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ke arah Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qibalal bait. Sementara beliau menyukai apabila kiblatnya adalah ke Ka'bah. Tapi apa? Karena saat itu syariat masih mewajibkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis, maka beliau sholat ke Baitul Maqdis. Ini menunjukkan agama itu tidak dibangun di atas kesukaan pribadi. Kita suka ke arah Ka'bah, tetapi kalau Allah memerintahkan kita ke arah lain, kita ikuti Allah, bukan ikuti hawa nafsu. Kita menyembah Allah, bukan menyembah hawa nafsu. Wa annahu shalla awwala shalatin shallaha shalatul asr. Dan beliau sholat ketika pertama kali mengerjakan sholat adalah sholat asar. Zahirnya adalah setelah masuk ke setelah apa? Ini periode Madinah, karena Al-Bara' bin Azib beliau adalah dari kalangan Ansor. Dan ini zahirnya adalah peristiwa tatkala ayat turun untuk memerintahkan ke arah Ka'bah. Waktu itu turun di waktu sholat asar, sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam Majmu'ul Fatawa. Wa shalla ma'ahu qaum, ada sekelompok sahabat yang sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bukan semua, beribu-ribu semua di situ? Karena memang tidak wajib sholat di Masjid Nabawi. Masing-masing kampung memiliki masjid, orang boleh sholat di situ. Tayyib. Fa kharaja rajulun mimman shalla ma'ah, lalu keluarlah seorang lelaki yang telah sholat bersama beliau, sholat asar. Famarra ala ahlil masjid wahum raki'un, lalu dia melewati orang-orang yang ada di suatu masjid dalam keadaan mereka sedang ruku.
sedang mengerjakan sholat. Faqala asyhadu billahi laqad shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qibala Makkah. Dia mengatakan, saya bersaksi dengan nama Allah bahwasanya sungguh saya telah sholat ke arah Makkah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kita tidak diwajibkan untuk betul-betul tepat mengenai jantung Ka'bah. Sementara kita jauh, kita tidak tahu secara pasti. Tetapi yang penting ke arah Makkah bagi orang-orang yang jauh di belahan bumi yang lain. Kalau Madinah saja seperti itu, apalagi yang jauh, yang penting ke arah Makkah. Fadaru kamahum qibalal bait. Maka mereka pun berpusing, berpusing, memutar qibalal bait, ke arah Baitullah Ka'bah, kamahum, seperti keadaan mereka, yaitu dalam keadaan masih rukuk. Ini menunjukkan bersegeranya para sahabat untuk menjalankan syariat. Begitu tahu bahwasanya kiblat sudah dipindah, maka langsung mereka berpindah arah tanpa menunggu ini dan itu. Wahum kemudian wa kana alladzi mata ala qiblati qabla an tuhawwal qibalal bait, orang yang mati di atas kiblat sebelum kiblat itu dipindah ke arah Baitullah Ka'bah, rijalan, ada beberapa orang, qutilu, yang terbunuh, lam nadri ma naqulu fihim, kami tak tahu apa yang kami ucapkan tentang mereka. Mereka sholat bukan ke arah Ka'bah, yaitu para sahabat yang terbunuh di waktu perang Uhud ataupun yang lain, terserah Allah Ta'ala. Tapi boleh jadi perang Uhud atau yang sebelumnya, karena perang Uhud jelas tahun 3 ya. Mungkin perang Badar kok, karena ini yang sesuai setelah setelah 17 bulan itu. Fa anzalallahu azza wa jalla wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Maka Allah azza wa jalla menurunkan firman-Nya, sama sekali Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Sesungguhnya Allah penuh belas kasihan dan menyayangi umat manusia. Yaitu sholat mereka ke arah Baitul Maqdis tidak disia-siakan oleh Allah, karena mereka menjalankan syariat di masa itu sebelum dimansuhkan. Infarada bihil Bukhari min hadal wajh, Imam Bukhari menyendiri dengan sanad ini. Wa rawahu Muslimun min wajhin akhar, Imam Muslim meriwayatkan dari sanad yang lain. Wa qala Muhammad ibnu Ishaq haddatsani Ismail ibnu Abi Khalid an Abi Ishaq anil Bara. Kumpulnya di mana ini? Jumpanya di Abu Ishaq dari sanad yang tadi. Qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli nahwa Baitil Maqdis. Al-Bara bercerita, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa salat ke arah Baitul Maqdis. Wa yukthirun nazara ila sama, yang tadhiru amrallah, dan beliau memperbanyak melihat ke langit untuk menantikan perintah Allah. Secara syariat apa yang diperintahkan dijalankan, yaitu menghadap ke Baitul Maqdis, tapi beliau masih menantikan adanya wahyu untuk memindahkan ke arah Ka'bah. Menantikan sambil melihat ke langit, karena memang wahyu datang dari sana, karena pemilik wahyu yaitu Allah memang di atas sana. Akidah senang, tak perlu letih-letih belajar ilmu kalam. Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan firman-Nya, qad nara taqalluba wajhika fis sama, sungguh kami telah melihat berbolak-baliknya wajahmu ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka pastilah kami benar-benar akan memalingkan engkau kepada kiblat yang engkau ridhoi. Ada dua taukid, dan ini dibahas dalam pelajaran shorof di malam hari itu. Mabni alal fath.
fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sekarang turun penasihnya, penghapus syariat yang pertama. Faqala rijalun minal muslimin wadidna law alimna ilma man mata minna qabla an nusrafa ilal qiblah. Maka beberapa orang dari kaum muslimin mengatakan, kami ingin sekali seandainya kami tahu bagaimana keadaan orang yang mati dari kalangan kami sebelum kita ini dipalingkan ke arah kiblat yang sekarang. Wa kaifa bisolatina nahwa baitil maqdis, dan bagaimana dengan sholat kami yang yaitu selama ini menghadap ke Baitul Maqdis. Fa anzalallah, maka Allah menurunkan ayatnya. Ini menunjukkan Allah sangat menyayangi sahabat. Mereka ingin apa, maka turunlah ayat itu sesuai dengan hikmah dari Allah Ta'ala. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, sama sekali Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Wa qala sufaha'u minan nas wa hum ahlul kitab. Kata siapa tadi? Kata Al-Bara' bin Azib, dan orang-orang yang sangat bodoh dan mereka adalah ahli kitab, mereka mengatakan ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, apa yang memalingkan mereka dari kiblat mereka yang dulu mereka menghadap kepadanya. Ini menunjukkan di setiap ujian dan cabaran ada yang berjaya dan terpuji, dan ada yang gagal dan tercela. Ketika turun syariat yang sebagus ini, para sahabat dipuji dan dimuliakan dan seterusnya. Rasulullah keinginannya terpenuhi, para sahabat juga terpenuhi karena mereka sangat taat pada Allah. Tapi yang lain yang suka membantah syariat, akhirnya turun wahyu yang mencela dan memburuk-burukkan mereka karena memang mereka tidak beriman pada Allah. Fa'anzalallah sayaqulu sufaha'u minan nas ila akhiril ayat. Maka Allah menurunkan firman-Nya, orang-orang yang sangat bodoh akan mengatakan begini. Wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abu Zur'ah qala haddatsana Al-Hasan ibn Atiyah qala haddatsana Israil an Abi Ishaq. Lagi-lagi poros peredaran sanadnya pada Abu Ishaq, dan ini termasuk sanad yang terbaik karena Israil dari Abi Ishaq ini adalah asbatun nas, cucu meriwayatkan dari datuknya. Anil Bara radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad shalla nahwa Baitil Maqdis 16 au 17 syahra. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan sholat ke arah Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Wa kana yuhibbu ayyuwajjaha nahwal Ka'bah, dan beliau suka untuk diarahkan untuk dihadapkan ke arah Ka'bah. Fa'anzalallah, lalu Allah menurunkan ayatnya, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Qal fawujjiha nahwal Ka'bah. Lalu Rasulullah SAW pun dihadapkan ke arah Ka'bah. Wa qala sufaha'u minan nasi wa humul yahud. Orang-orang yang sangat bodoh dan mereka adalah Yahudi. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Bara, waktu itu yang bicara adalah orang Yahudi, dan bukan mustahil orang Yahudi dibantu oleh orang-orang munafikun, dan juga yang di tempat yang jauh yaitu orang musyrikun Arab juga mengomentari itu karena ayatnya umum. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, apa yang menyebabkan mereka berpaling dari kiblat mereka yang dulu mereka ada di atasnya menghadap kepadanya. Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan ayat membantah mereka dan menjawab mereka, qul lillahil masyriqu wal maghrib, katakan wahai Rasulullah pada mereka, milik Allah lah seluruh arah, milik Allah lah arah timur dan barat. Berarti apa? Semuanya pun seperti itu. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, Allah membimbing orang yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Isyarat bahwasanya inilah jalan yang lurus, yaitu menghadap kepada apa yang Allah perintahkan, yaitu ke Ka'bah. Wa qala Ali bin Abi Talhah, Ali bin Abbas, jelas
secara zahir sanadnya adalah terputus. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hajara ilal Madinah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berhijrah ke Madinah, amarahullahu ayyastaqbila Baitul Maqdis. Allah memerintahkan beliau untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Fa farihatil yahud, maka orang Yahudi pun bergembira, ya karena Rasulullah diperintahkan untuk melunakkan hati-hati mereka. Tapi mereka semakin sombong, bukan malah kemudian ikut syariat Nabi Muhammad. Fastaqbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid'ata asyara syahra, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menghadap ke arah Baitul Maqdis selama sekian belas bulan ketika sholat, tentunya bukan terus-menerus 24 jam. Walaupun lafaz ceritanya seakan-akan umum, Rasulullah menghadap ke sana 18 bulan atau apa, tapi maksudnya ketika sholat tentunya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu qiblata Ibrahim, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai kiblatnya Ibrahim. Iya, kalau ikut nenek moyang sekalian yang paling tinggi yang benar. Jelas Yahudi beratus-ratus tahun atau mungkin beberapa ribu tahun memang menghadapnya ke Baitul Maqdis. Nah, kita tak perlu ikut nenek moyang yang jaraknya dekat, sekalian yang lebih tinggi, yaitu nenek moyang semua, yaitu Ibrahim, dari 3 kelompok besar itu. Fakana yad'ullaha wa yanzuru ila sama, beliau sering berdoa kepada Allah, maksudnya memohon yang ini, memohon menghadap ke Ka'bah dan melihat ke langit. Fa anzalallahu azza wa jalla fawallu wujuhakum syatarah, maka Allah azza wa jalla menurunkan ayat, maka palingkanlah oleh kalian wajah-wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Syatarah ay nahwah, ke arahnya. Fartaba min dzalikal yahud, maka orang Yahudi merasa bimbang dengan itu. Bimbang karena agamanya dibangun di atas rasional, bukan di atas wahyu. Kalau ikut wahyu selesai, terserah Allah menyuruh kemana kami ikut. Wa qalu, mereka mengatakan ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, apa yang menyebabkan mereka berpaling dari kiblat mereka yang dulu mereka menghadap kepadanya. Fa anzalallah qul lillahil masyriqu wal maghribu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, maka Allah menurunkan ayat yang ini tadi, yang tadi sudah disebutkan terjemahannya. Wa qad jaa'a fi hadzal bab ahaditsu katsirah, telah datang dalam bab ini hadis-hadis yang banyak, memang hadisnya mutawatir terkait dengan pemindahan kiblat itu. Wa hasilul amr, kesimpulan cerita ini apa? Annahu qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umira bi istiqbali sahrah min Baitil Maqdis, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu diperintahkan untuk menghadap ke arah batu karang itu. Secara mudahnya terjemahannya sahrah batu karang, walaupun terkadang tidak wajib dia batu karang, boleh batu yang lain, yang penting besar, sahr. Kalau pakai hak sahrah itu adalah gurun pasir, tetapi pakai kha ini adalah batu yang besar dan sangat keras. Dari Baitul Maqdis, fakana bi Makkah yusalli bainar ruknain, Rasulullah SAW ketika di Makkah beliau sholat di antara 2 rukun. Rukun Yamani, dohirnya karena tidak disebut di sini biasanya seperti itu, rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad kalau dikatakan ruknain. Tapi bukan mustahil, yang diinginkan Ibnu Abbas adalah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir adalah 2 rukun yang lain, yang penting disesuaikan di situ agar arahnya tepat. Fatakunu baina yadaihi al-Ka'bata wa huwa mustaqbilu sahrata Baitil Maqdis, sehingga di hadapan Nabi SAW adalah Ka'bah, juga sekaligus beliau menghadap ke batu besar di Baitul Maqdis. Baik. Jadi melaksanakan perintah Allah untuk menghadap ke Baitul Maqdis yang di Syam, tapi juga beliau tidak ingin berpaling dari Ka'bah. Maka beliau menjadikan Ka'bah dan Ka'bah itu di antara beliau dengan Baitul Maqdis. Falamma hajara ilal Madinah ta'azzarul jam'u bainahuma,
tatkala, kata Imam Ibnu Katsir, tatkala beliau sudah pindah ke Madinah, maka tidak mungkin menggabungkan di antara keduanya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dulu di Damaj, yaitu kalau menghadap ke Baitul Maqdis berarti membelakangi Ka'bah. Kalau menghadap ke Ka'bah maka akan membelakangi Baitul Maqdis. Aduh, saya harus gimana ini? Inilah maksudnya, tidak mungkin digabungkan sekarang. Fa'amarahullahu bitawajjuhi ila Baitul Maqdis. Maka Allah memerintahkan beliau untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Karena memang inilah kiblat yang diwajibkan sekarang ini. Belum ada penghapusan. Qala Ibnu Abbas wal jumhur. Ini dikatakan oleh Ibnu Abbas dan jumhur. Sumpah talafaha ula. Cuma kemudian mereka para ahli tafsir berselisih pendapat. Hal kanal amru bihi bil Quran au bi ghairihi ala qaulain. Apakah perintah untuk menghadap ke Baitul Maqdis itu berupa yaitu dengan ayat Quran atau yang lainnya? Karena kalau kita lihat Quran dari awal sampai akhir, kita tidak mendapatkan mengatakan apa kalau sholat menghadap ke Baitul Maqdis, syariat yang pertama. Kita tidak mendapatkan. Maka para ulama berselisih pendapat, apakah dulunya itu ada wahyu yang kemudian lafadznya dihapus, ataukah itu berdasarkan semacam apa ilham dari Allah Ta'ala, sebagaimana hadis-hadis yang ada, atau itu adalah hadis qudsi atau apa. Mereka berselisih pendapat, dan itu tidak masalah. Kata beliau, haka wa hakal Qurtubi fi tafsirihi an Ikrimah wa Abil Aliyah wal Hasanil Basri anna at-tawajjuha ila Baitul Maqdis kana bi ijtihadihi alaihi salam. Qurtubi dalam tafsirnya menukilkan dari Ikrimah, Abul Aliyah dan Al Hasanul Basri bahwasanya menghadap ke Baitul Maqdis ini dengan ijtihadnya Nabi. Kalau di awal ijtihad mungkin, tapi setelah itu tentunya disetujui oleh Allah. Kalau semata-mata murni ijtihad, tak mungkin kemudian Rasulullah ingin menghadap ke Ka'bah tapi tidak jadi dan tidak jadi mengharapkan perintah dari langit, karena sejak awal memang Allah tidak memerintahkan ke arah Baitul Maqdis, tinggal apa? Berbalik saja ke Ka'bah. Tapi apa? Tetapi Qarinah menunjukkan memang ini perintah dari langit, sebagaimana yang telah kita lewati dari hadis-hadis sebelumnya itu, bahwasanya ini perintah dari langit untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Hanya saja dan kemudian Rasulullah mengharapkan ada perintah berikutnya untuk menghadap ke Ka'bah. Kalau semata-mata ijtihad, boleh aja beliau kemudian merubah ijtihad, tak perlu pening. Karena Allah tidak memerintahkan ke arah Baitul Maqdis juga kalau semata-mata ijtihad berarti. Wal maksudnya adalah inna tawajjuha ila Baitul Maqdis ba'da maqdamihi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Menghadapnya beliau ke Baitul Maqdis itu terjadinya setelah beliau tiba di Madinah. Menurut pendapat yang ini, fastamarral amru ala dzalika bid'ata asyara syahra, maka urusannya terus berlangsung seperti itu, salatnya ke arah Baitul Maqdis selama beberapa belas bulan. Wa kana yuksiru du'a wal ibtihal ayyuwajjaha ila Ka'bah. Sementara itu beliau memperbanyak doa dan permohonan agar beliau diarahkan ke Ka'bah, allati hiya qiblatu Ibrahim alaihi salam, yang mana Ka'bah adalah kiblatnya Ibrahim alaihi salam. Fa'ujiba ila dzalik, maka doa beliau pun dipenuhi untuk menjalankan itu. Wa umira bitawajjuhi ilal baitil atiq, beliau diperintahkan untuk menghadap ke rumah yang tua itu, yaitu Ka'bah. Jelas Baitul Maqdis tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Ka'bah, yaitu dari sisi apa? Usianya. Biasanya adalah 40 tahun, jauh sekali 40 tahun itu. Itu kalau apa? Kalau kita katakan 40 tahun itu adalah sejak awal diciptakannya bumi, kemudian terbentuknya, diciptakannya, dibangunnya Ka'bah. 40 tahun kemudian baru dibangunlah Baitul Maqdis. Apalagi kalau pendapat yang lain mengatakan memang yang membangun adalah Ibrahim, yaitu apa? Ka'bah. Nah, sementara Sulaiman entah berapa ratus tahun itu, entah berapa ribu tahun antara Ibrahim sampai Sulaiman itu
boleh jadi mencapai apa? 1000 tahun lebih. Maka jelas apa? Rumah ini sudah sangat tua, Ka'bah, dan dialah yang lebih layak untuk dijadikan sebagai kiblat. Kalau cari yang masalah tua, cari yang lebih tua sekalian, lebih tua dan tepat, yaitu apa? Ka'bah. Fa khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa wa a'lamahum bidzalik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada umat manusia dan memberitahu mereka tentang itu. Dohirnya tentunya apa? Khutbahnya adalah setelah turunnya wahyu, dalam keadaan sudah mulai tersebar. Baik. Wa kana awwalu sholatin shallaha ilaiha sholatul asr. Sholatul asr, sholat yang pertama kali beliau lakukan menghadap ke arah Ka'bah itu adalah sholat asar. Baik. Sementara yang lain-lain baru mendapatkan informasi, walaupun sama-sama di Madinah, tapi apa? Masing-masing kabilah ternyata mendapatkan informasinya adalah lambat. Ada yang tahunya adalah di waktu Isya, bahkan yang lain tahunya nanti setelah masuk waktu subuh. Bukan sekedar masuk waktu subuh, di dalam sholat subuh. Baik. Ya, kelanjutannya di masa yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam.